Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu kesempatan, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman ditanya, apakah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ali untuk menikah lagi setelah memiliki istri, yaitu Fatimah, putri Rasulullah? Dan apakah itu berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang poligami? Beliau menjawab, kisah yang dimaksud oleh penanya tersebut adalah kisah yang sahih, diriwayatkan dalam Sahihain. Dari Miswar bin Makhromah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar. Sesungguhnya Hisham bin Al-Mughirah meminta izin padaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu. Dalam riwayat lain, sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Maka poligami itu dibolehkan. Bagaimana tidak? Sedangkan Rabb kita berfirman, nikahilah yang baik bagi kalian dari para wanita, 2 atau 3 atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Namun lafaz nikahilah yang baik bagi kalian menunjukkan bahwa menikahi istri kedua itu terkadang baik dan terkadang tidak. Dan hukum asal dari pernikahan adalah poligami, karena Allah Ta'ala memulainya dengan al-masna atau 2. Dan terdapat hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menikahi 13 wanita. Namun yang pernah berjimak dengannya hanya 11 orang. Dan beliau ketika wafat meninggalkan 9 orang istri. Maka poligami itu disyariatkan dalam agama kita. Adapun klaim bahwa hadis ini menghilangkan syariat poligami, maka ini adalah kedustaan, kepalsuan, dan kebatilan. Dan hadis ini perlu dipahami dengan benar. Syekh Masyhur juga mengatakan, sungguh disesalkan di sebagian negeri kaum muslimin saat ini. Mereka melarang poligami. Ini adalah kejahatan yang dibuat oleh undang-undang buatan manusia. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa poligami ini perkara mubah dan waliul amr boleh membuat undang-undang yang mengatur perkara mubah. Ini adalah sebuah kedustaan. Dan tidak boleh bagi waliul amr untuk berbuat melebihi batas terhadap perkara yang Allah halalkan dalam syariat. Padahal berselingkuh mereka anggap boleh dalam undang-undang. Sedangkan selingkuhan yang berupa istri selain istri pertama justru dilarang dan diberi hukuman dalam undang-undang. La haula wa la quwwata illa billah. Dan ini merupakan bentuk pemerkosaan dan perlawanan terhadap moral, kemanusiaan, dan agama. Penjelasan kisah Ali bin Abi Thalib. Syekh Masyhur Hasan menjelaskan kerancuan pendalilan dengan kisah Ali bin Abi Thalib tersebut. Beliau mengatakan, adapun kisah Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya untuk berpoligami. Keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang poligami bagi Ali tersebut adalah karena beliau sebagai wali bagi Ali, bukan karena hal tersebut disyariatkan. Oleh karena itu Nabi bersabda, sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Beliau juga melanjutkan, dan dalam kisah ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan, dan bahwasanya poligami itu halal. Namun beliau melarang Ali memilih putrinya Abu Jahal sebagai istri keduanya. Sebagaimana diketahui, Abu Jahal Amr bin Hisham adalah tokoh Quraisy yang sangat keras dan keji perlawanannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengisyaratkan bahwa poligami itu halal, bahwa poligami itu dibolehkan. Syekh Masyhur menambahkan jawaban lainnya, sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut khusus bagi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pendapat ini kurang tepat, pendapat pertama lebih kuat.
Para ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan sabda Nabi, karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya, itu membuatku terganggu. Dan kata mereka ini dijadikan oleh Nabi untuk melarang Ali berpoligami. Selain itu dikuatkan lagi dengan fakta bahwa Ali tidak pernah menikah lagi semasa hidupnya setelah menikah dengan Fatimah. Namun sekali lagi, pendapat yang pertama lebih rajih karena syariat itu berlaku umum. Wallahu a'lam. Fatimah pun menolak dipoligami. Pada film Ketika Cinta Bertasbih, Ana memberikan jawaban khidbah dari Furqan dengan mengajukan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan yang diajukan oleh Ana Altofunisa adalah bahwa dirinya ingin seperti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang selama hidupnya tidak pernah dipoligami oleh suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Furqan memberikan jawaban-jawaban hingga akhirnya Furqan menyatakan kesediaannya untuk tidak berpoligami dan menerima semua persyaratan yang diajukan Anna. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW menikah hanya dengan mahar sebuah cincin besi karena Ali bin Abi Thalib tidak memiliki harta. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi yang terbilang kekurangan, sehingga Fatimah binti Muhammad SAW setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib masih membantu bekerja Ali bin Abi Thalib, meskipun Ali bin Abi Thalib tidak suka. Kehidupan mereka pun terbilang kekurangan, hingga pada saat Nabi Muhammad SAW memiliki banyak harta rampasan perang, Fatimah binti Muhammad SAW disuruh oleh Ali bin Abi Thalib untuk meminta jatah untuknya, tapi Nabi tidak memberikannya, karena harta rampasan perang tersebut akan dibagikan kepada semua prajuritnya terlebih dahulu. Pada saat itu Nabi kemudian mengunjungi mereka, keluarga Fatimah binti Muhammad SAW, dan mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa kamu, Ali bin Abi Thalib, memang tidak bisa bersedekah harta sebagaimana orang-orang yang memiliki harta. Namun saya, Muhammad SAW, akan mengajarkan kepada kamu bersedekah yang besar nilainya, yaitu bacalah Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali setiap selesai sholat, maka kamu telah bersedekah. Kehidupan Fatimah Az-Zahra adalah kekurangan, sehingga di saat Fatimah akan dipoligami, beliau menolaknya. Namun Fatimah sendiri tidak melarang poligami. Beliau tidak melarang ayahnya yang sudah berpoligami, dan juga tidak melarang perkawinan poligami. Beliau lebih melihat kepada Ali bin Abi Thalib yang akan berpoligami adalah tidak tepat, karena beliau merasakan sendiri kehidupan bersama Ali bin Abi Thalib. Penilaian ini adalah secara subjektif kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga tidak kemudian disamaratakan kepada laki-laki seperti Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.